Ini ada postingan dari Berli Logistik ya di Facebook. Tulisannya seperti ini. Kadang kita tidak menyadari petunjuk yang datang dari Tuhan, sebab kita malah meminta petunjuk dari manusia. Nah, ini postingannya dari atas nama Christina Magdalena. Jadi dia nyebutin nama ya, namanya saya edit ya. Pasti tapi teman-teman pasti tahu lah namanya siapa. Pak, saya mendaftar tidak bisa masuk-masuk, mohon petunjuk Pak. Terus ada yang balas. Christina Magdalena tidak bisa masuk-masuk itu adalah petunjuk dari Tuhan, Bu. Tuhan masih sayang Ibu, makanya dilindungi dari kehilangan 500.000 dari Pak titik-titik. Tapi teman-teman tahu lah ya, yang mendaftar bayar 500.000 itu yang mana. Nah, di bawahnya ada yang komentar, jangan mendaftar Bu. Nah, itu teman-teman, ya itu petunjuk dari Tuhan, makanya dia tidak bisa masuk-masuk. Jadi jangan memaksakan, harus peka. Halo, semangat pagi semua sahabat pionir dimanapun berada. Dari sahabat saya Merauke, semoga semua sehat ya guys. Dan bagi saudara-saudara, teman-teman yang sekarang kurang sehat badan, lagi sakit, saya berdoa semoga, bukan semoga ya, tapi saya berdoa teman-teman semua sehat, kuat lagi. Ya teman-teman, terjadilah. Nah, itu teman-teman. Ini karena kebiasaan saya teman-teman untuk bicara terjadilah, karena itu kata-kata yang keluar dari kata-kata kita, dari mulut kita, itu punya kuasa guys, punya power. Nah, teman-teman boleh tiru ya. Oke guys, semua pionir dari Sabang Merauke, juga dari Malaysia, juga dari Korea Selatan yang sekarang rajin nonton lagi channel saya ini, terima kasih. Ini kali ini saya ingin mengupas saja sedikit tentang apa yang ada di tampilan depan akun Pi kita. Ya, itu Mainnet Safety Reminder guys. Itu poin pentingnya adalah only input Pi wallet passphrase at wallet.pinet.com. Artinya apa teman-teman? Hanya masukkan sandi frasa itu pada alamat wallet.pinet.com. Di luar itu jangan sekali-kali teman-teman ya, kecuali kalau Anda ingin dicuri sandi frasanya, itu ya pilihan ya teman-teman ya. Sekarang kita hati-hati, karena kita sudah mau mencapai garis finish ya, bukan finish ya, itu garis permulaan sih sebenarnya ya, yaitu open network ya teman-teman. Kita akan mencapai puncak itu ya, jangan sampai udah nyampe situ malah koin kita hilang ya. Nah teman-teman, soal keamanan frasa sandi ini juga disampaikan serupa atau sama oleh Bapak Pudin Saifuddin, yaitu Direktur Utama dari platform Mahkota Big Trade. Teman-teman waktu kemarin menghadiri hari lahir komunitas Mahkota Bogor Timur ya teman-teman, menyampaikan tentang hati-hati untuk menjaga selalu frasa sandi. Nah teman-teman silakan lihat cuplikan kata-kata Pak Pudin berikut ini. Sampai hari ini kita tidak pernah meminta frasa sandi. Kalaupun ada diskusi tentang itu, misalkan konsultasi Pak bener ini, kan disalin dulu oleh si pionirnya, ya kan? Disalin dulu oleh pionirnya, kemudian ditempel. Dan itu tolong dikawal, diperhatikan tim kami. Dikawal, diperhatikan tim kami dalam pengertian bukan kita sujon atau curiga. Ini yang harus kita betul-betul saling saling menjaga. Jadi jangan sampai juga kecolongan rasa sandi itu karena kecolongan kita. Nah itu guys, jadi emang kita harus hati-hati ya guys terhadap frasa sandi kita, benar-benar kita harus jaga ya, seperti disampaikan barusan oleh Direktur Utama PT Mahkota Big Trade. Ini adalah platform kedua setelah Indopinetmat yang dipimpin juga oleh Pak Novi selaku komisaris utama. Lalu kedua, ini ketika saya klik safety center ya teman-teman, itu diklik-klik aja akan muncul seperti ini. Nah ini akan muncul ya teman-teman ya. Nah ini nanti teman-teman bisa klik, karena ini bahasa Inggris, teman-teman bisa klik di titik 3 kanan atas itu buat menerjemahkan dulu biar teman-teman paham ya teman-teman ya. Diklik, nah ini teman-teman tulisannya seperti ini. Pi Network menyadari adanya laporan bahwa beberapa bursa pihak ketiga yang tidak sah dan pihak ketiga potensial yang tidak dikenal
berupaya mendaftarkan Pi atau token yang mengaku sebagai Pi atau beberapa turunan Pi tanpa persetujuan wewenang atau keterlibatan Pi Network. Penting untuk ditegaskan kembali bahwa Pi saat ini berada dalam jaringan tertutup dan tidak disetujui oleh jaringan Pi untuk dicantumkan di bursa manapun atau untuk perdagangan. Dan jaringan Pi tidak terlibat dengan semua postingan atau pencatatan yang dimaksud. Saat ini Pi Network menyarankan kepada semua pelopor atau pioner dan calon pengguna Pi untuk tidak terlibat dengan bursa atau pihak ketiga manapun karena tindakan mereka tidak berafiliasi dengan Pi Network dan dapat mengakibatkan kerugian atau kerusakan besar bagi pengguna Pi. Pi Network juga meminta agar postingan dan daftar bursa ini dihapus dan mengevaluasi tindakan tambahan sehubungan dengan pihak ketiga dan bursa. Sementara itu, penting untuk menegaskan kembali bahwa transaksi Pi melalui bursa secara tegas dilarang selama periode enclosed mainnet, dan melakukan hal itu akan melanggar kebijakan Pi. Desain inovatif unik dari periode jaringan tertutup Pi merupakan pilihan strategis untuk membangun jaringan dengan substansi dan utilitas sejati dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik jaringan, komunitas, dan masing-masing pionir. Periode jaringan tertutup mainnet saat ini memungkinkan Pi Network untuk fokus pada dua prioritas, yaitu KYC dan juga migrasi massal dan pembangunan utilitas ekosistem. Keduanya merupakan langkah penting menuju tujuan akhir kami untuk membangun ekosistem yang layak guna bersiap untuk open mainnet. Untuk informasi tambahan mengenai Pi Network, Pi dan kebijakan kami, silakan lihat konten yang diterbitkan secara resmi pada tautan di bawah ini. Untuk detail lebih lanjut, silakan lihat artikel kami sebelumnya tentang cara agar tetap aman dengan Pi Anda. Harap percaya berita terkait Pi hanya dari sumber resmi yang tercantum di sini. Bab-bab white paper yang diperbarui Desember 2021 ada di sini untuk referensi Anda. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, bahwa ada perusahaan yang mungkin teman-teman sudah tahu ya. Kalau teman-teman sering dengar atau nonton YouTube saya pasti tahu ya mana yang saya maksud. Yang mengaku dia adalah dengan tegas dan percaya diri dia mengaku bahwa dia satu-satunya platform yang lulus hackathon. Wow, ya yang lainnya dipandang sebelah mata sama dia, tidak diakui. Padahal yang jelas-jelas lulus hackathon itu sudah beberapa platform, dan yang mengaku ini tidak ada sebenarnya. Saya lihat tidak ada guys lulus hackathon ya. Dia mengaku-ngaku lulus satu-satunya yang resmi platform di Indonesia yang resmi. Wow, berarti dia tidak memandang Indopinetmat yang jelas-jelas lulus hackathon hanya dalam waktu 11 jam, rekor ya. Bahkan ada mahkota Big Trade itu sama-sama Pak Novi juga ya, kaptennya platform saudara kembar ya dari Indopinetmat, itu namanya mahkota Big Trade, itu malah cuma 4 jam guys ya. Jadi luar biasa guys ya. Jadi teman-teman harus jeli, harus teliti mana platform yang sudah lulus hackathon. Jangankan sudah lulus, yang ikut hackathon aja dulu ya, ikut hackathon aja juga belum tentu dia ikut ya. Mengaku-ngaku sudah lulus hackathon itu juga bahaya guys ya. Teman-teman harus cerdas, harus pintar, harus cek and recheck ya guys. Dan kedua, sebelum mempercayai sesuatu tuh harus cek track recordnya. Jangan Anda tiba-tiba percaya pada sebuah platform atau perusahaan yang dia tidak punya track record sebelumnya ya guys. Jangan mudah percaya loh. Bagaimana Anda bisa percaya begitu saja sedangkan dia perusahaan baru, belum ada track record yang positif, bahkan sebelumnya malah track recordnya jelek ya kan. Menarik uang 200.000 katanya Lebaran 2024 kemarin sudah cair, tiba-tiba 2 bulan kemudian 200.000 hilang. Nah, itu kan berarti dia punya track record yang jelek. Ya,
Ternyata tidak cair-cair sampai sekarang. Tiba-tiba sekarang sudah narik biaya lagi untuk join sebesar 500.000. Saya kasih saran ke teman-teman untuk lebih bijaksana, ya, belajar dari pengalaman sebelumnya. Pengalaman itu adalah guru yang paling luar biasa ya. Jangan sampai Anda sudah punya pengalaman yang dikecewakan, Anda masih percaya dan masih ikut lagi. Ya mohon maaf, itu tidak bijaksana kalau menurut saya. Ya, apalagi misalnya Anda punya member-member dan member-member itu memandang Anda sebagai leader. Jangan teman-teman, nanti mereka juga akan meniru juga pastinya. Nah, yang kedua teman-teman, yang saya mau sampaikan. Nah ini, saat ini Pi Network menyarankan kepada semua pelopor dan calon pengguna Pi untuk tidak terlibat dengan bursa atau pihak ketiga manapun karena tindakan mereka tidak berafiliasi dengan Pi Network. Bursa itu exchange guys, ya, exchange. Nah, kalau teman-teman sudah lihat video saya sebelumnya ya, bahwa ada perusahaan yang mengaku dia satu-satunya exchange di Indonesia yang resmi, bahkan menyatakan bahwa semua platform kalau mau mencairkan koin Pi-nya dia harus ketuk pintu dulu ke exchange ini. Harus, bahasa Jawanya harus nyuwun sewu dulu, minta izin dulu. Wow, super sekali guys. Padahal jelas-jelas Nicholas ya atau core team tidak pernah, ya ini baca teman-teman, tidak pernah berafiliasi dengan bursa atau pihak ketiga manapun. Ya, kalau ada perusahaan di Indonesia, ya teman-teman tahu lah ya, dia mengaku sebagai exchange, ya satu-satunya exchange yang sudah bekerja, mengurus ke Bapepti dan lain-lain. Itu nggak penting. Yang penting apa? Dapat izin nggak dari Pi Network, guys. Kalau ada, mana saya ingin lihat teman-teman surat resmi dari Nicholas Kokalis atau core team yang menyatakan Anda itu sudah berafiliasi dengan Pi Network secara resmi. Nah, mana suratnya? Tunjukkan ke seluruh pionir. Jangan mengaku-ngaku Anda itu exchange, ya, tapi Anda hanya bicara tapi tidak ada data, tidak ada surat resmi. Yang kedua juga, mana bukti Anda sudah mengurus ke Bapepti? Karena setahu saya kalau mau bikin exchange atau bursa di ke Bapepti itu dia harus punya dana jaminan itu 800 miliar guys. Nah, coba Anda bayangkan 800 miliar itu hampir 1 triliun loh. Saya nggak percaya kalau perusahaan ini punya uang segitu banyak. Jadi saya nggak tahu juga kenapa dia begitu percaya diri ya. Statement di media sosial dan lain-lain bahwa dia adalah satu-satunya exchange yang punya kuasa untuk mencairkan koin Pi. Semua platform harus izin dulu, ketuk pintu dulu ke exchange ini. Wah, luar biasa sekali guys. Ya, ini tulisan resmi dari core team ya teman-teman. Jadi teman-teman harus paham, dan ini adalah hukumnya, tidak bisa diperdebatkan. Jadi kalau teman-teman sudah baca ini, ya ini jadi pegangan teman-teman, supaya teman-teman tidak tergelincir ya. Nanti malah tahu-tahu rugi, koin Pi-nya sudah nambang 2 tahun, 3 tahun, tahu hilang begitu saja. Ya, sia-sia. Karena Pi ini tulisan ini teman-teman. Pi Network saat ini berada dalam jaringan tertutup dan tidak disetujui oleh jaringan Pi untuk dicantumkan di bursa manapun atau untuk perdagangan. Ini teman-teman hukumnya ya, ketetapannya. Dan jaringan Pi tidak terlibat dengan semua postingan atau pencatatan yang dimaksud. Nah ini teman-teman ya. Jadi semoga teman-teman mulai lebih bijaksana ke depannya dan kasih tahu teman-teman yang lain untuk mereka juga aware atau sadar dengan hal ini dan mereka lebih berhati-hati lagi. Terima kasih teman-teman, semoga semua selalu sehat dan selalu bahagia dan selamat sampai nanti kita menikmati semua koin Pi kita untuk kesejahteraan kita dan keluarga dengan sehat, selamat dan damai sejahtera. Thank you semua. Jangan lupa like, share, and subscribe. Thank you. Bye.